bersedia. Beri salam pada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Silakan ketua kelasnya sebelum mulai kegiatan pada hari ini silakan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Sebelum kita mulai, silakan kita nyanyikan lagu wajib nasional. Pada yang memimpin ke depan, yang silakan. Semuanya berdiri terlebih dahulu. 1, 2, 3. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Kabar kalian hari ini? Baik. Sudah sarapan, Hafiq? Sudah. Alhamdulillah. Yang lain udah sarapan semua? Alhamdulillah. Yang kalian sebelum kegiatan pagi-pagi itu sarapan biar kalian tetap sehat. Jangan lupa sarapan pagi nak, biar ada tenaga di sekolah biar ngantuk nanti. Oke, baiklah. Sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, belajar materi pada hari ini, Pak Afsan terlebih dahulu nak. Silakan yang Pak panggil angkat tangan nanti. Oke, Pak mulai. Arapa. Oke. Arga. Apelia. Aziza Ranggun. Dina. Ella, Fadil, Fahri, Pato, Tidin, Hafid, Elia, Kayla, Kairana, Laksmana,
Abrisa, Margareta, Muhammad Rasyad, Muhammad Adli, Muhammad Hanafis, Muhammad Refaldi, Nadim, Nur Fadila, Raditya, Raihan, Rendra, Rina, Sandi, Sherly, Tiara, Zania. Dah disebut semua? Siapa yang belum? Siapa? Sabina. Murid baru ya? Oke, alhamdulillah hadir semua. Jadi itu semoga ya kalian tetap hadir semua di waktu-waktu yang akan datang. Oke, sebelum memulai pada hari ini, jadi kita akan materinya tentang buka dulu materinya. Oke, kemarin kita pelajaran apa dengan minggu lalu? Badminton itu di permainan bola kecil. Jadi ada permainan badminton, yaitu permainan bola kecil. Nah, ini pembukaan dulu ya. Oke, kita akan ke sini nah untuk hari ini. Kalau kemarin permainan bola kecil, kalau hari ini kita ke lari jarak pendek. Ada hubungannya badminton dengan lari jarak pendek? Ada. Apa hubungannya nah? Persamaannya adalah ketika bermain badminton kita juga menggunakan lari. Itu yang samanya. Tapi beda dengan materi yang kita pelajarin hari ini, itu lari jarak pendek. Tapi hubungannya dengan badminton tetap ada, karena pas main badminton itu kita juga menggunakan lari, walaupun bukan lari jarak pendek yang seperti ini yang dilaksanakan waktu badminton. Ada yang tahu apa itu lari jarak pendek? Ada yang tahu? Coba, Pato, apa lari jarak pendek? Lari sprint, ya bagus. Ada lagi yang lain? Misalnya lari jarak pendek apa? Ada yang tahu? Ya, apa Luna? Lari cepat. Jadi lari sprint atau lari cepat itu ya. Jadi lebih kurang seperti itu. Nanti Pak jelaskan dari awalnya apa sih itu lari jarak pendek. Terus dalam lari jarak pendek ini kalian juga harus bisa melaksanakan nanti. Jadi jangan sampai nanti yang cewek susah melakukannya. Jadi semua harus bisa cewek maupun cowok. Itu jangan sekedar cowok yang larinya cepat, cewek juga harus cepat. Jadi sama cewek maupun cowok, walaupun kekuatannya emang beda. Jadi jangan sampai nanti beranggapan tidak bisa Pak yang cewek larinya. Jadi larinya jangan dianggap susah. Jadi mudah-mudahan setelah ada materinya kalian mudah mempelajarinya. Jadi jangan beranggapan nanti cowok saja yang bisa, cewek juga bisa lari jarak pendek. Terus apa manfaatnya ya? Siapa tahu nanti setelah belajar ini ada yang mau jadi atlet lari jarak pendek. Karena ini lari jarak pendek ini selalu dilombakan di SMP, SD, SMA maupun di umum. Ada lombanya. Jadi mudah-mudahan nanti setelah belajar ini ada yang mau jadi atlet lari jarak pendek, lari sprint atau lari cepatnya. Jadi makanya kita harus belajar dengan bagus nantinya. Jadi apa itu lari jarak pendek. Terus kita akan membahasnya, ada nanti bermacam-macam jenis lari jarak pendeknya banyak. Jadi nanti dibahas tentang startnya, mungkin tentang cara larinya, terus tentang cara masuk garis finishnya apa. Terus apa saja sih sebenarnya dalam lari jarak pendek itu apa saja yang harus kita pelajari nanti Pak jelaskan satu persatu. Jadi kalian andaikan tidak paham nanti boleh bertanya tentang apa yang Pak jelaskan. Terus sebelum
ke lari jarak pendeknya, Pak akan juga menyampaikan apa tujuan pembelajaran dari lari jarak pendek ini. Jadi sebelum itu Pak tampilkan tujuannya. Apa sih tujuan lari jarak pendek? Apa sih tujuan kita belajar dari jarak pendek? Ini lari jarak pendek itu ada tiga tahap. Yang pertama awalan, yang sering disebut start. Start nanti juga terbagi menjadi beberapa bagian. Yang kedua saat berlari, yang ketiga saat memasuki garis finish. Jadi ada 3. Itu namanya lari jarak pendek. Oke. Oke, ini KD-nya apa kompetisi dasarnya. Kita mempelajari namanya atletik itu banyak macam-macamnya. Ada jalan, ada memahami gerak jalan, lari, lompat, lempar, berbagai permainan terus. Jadi atletik itu banyak, tapi kita fokusnya ke lari. Kita fokusnya cuma ke lari jarak pendek nanti. Jadi atletik itu banyak cabang olahraganya, tapi kita fokusnya ke lari. Terus yang kedua kita mempraktekkan spesifik lari juga. Jadi kita akan lari nanti. Jadi kita fokusnya ke lari. Ini kompetisi dasarnya. Jadi ini tujuannya nanti. Nanti ada tujuannya. Ini belum juga. Ini tujuannya nak. Jadi apa sih tujuan kita belajar pada hari ini? Tujuannya ada 4 nantinya. Tujuannya ada 4. Yang pertama tujuannya adalah peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai gerak start, terus langkah kaki, ayunan lengan, dan memasuki garis finish lari jarak pendek dengan benar. Itu tujuannya. Jadi kalian memahami materinya. Jadi yang perlu kalian pahami dulu materinya dulu nak. Jadi mengidentifikasi dulu kalian. Yang kedua peserta dapat menganalisis. Jadi kalian analisis bagaimana awal startnya, gerak startnya, misalnya langkah kaki, ayunan lengannya, dan memasuki garis finish. Itu tujuan yang kedua. Itu masih materinya, masih ke pedagoginya, masih ke pengetahuannya. Yang selanjutnya ke materinya, ke prakteknya. Yang ketiga, oke, ini yang ketiga, peserta didik dapat mempraktekkan. Jadi kita nanti praktek ke lapangan. Kita praktek ke lapangan, mengkombinasikan teknik dasar start. Itu tujuannya. Di akhir pembelajaran nanti, kalian mudah-mudahan bisa semuanya melakukan tujuan pembelajarannya sukses dengan benar. Jadi saat berlari dan masuki garis finish dengan benar. Yang terakhir, nanti peserta didik dapat melakukan lomba lari dengan peraturan yang dimodifikasi. Di terakhir nanti mungkin per kelompok jadikan lomba larinya. Dan perwakilan kelompok 1 yang laki-laki siapa yang paling cepat ditunjuk oleh kelompoknya nanti. Silakan lomba nanti dengan kelompok 2, 3, dan 4. Jadi siapa yang menang dikasih aplaus, yang kalah mungkin dikasih hukuman. Dan cewek juga seperti itu nantinya. Jadi inilah tujuan pembelajaran kita. Di akhir pelajaran semoga kalian bisa memahami ini semua, karena nanti ada juga tugas LKPD dari peserta didiknya, ada juga tugas individu yang mengerjakan soal pilihan ganda nanti di akhir pembelajaran. Jadi makanya harus paham ini semua. Tujuannya ini. Oke, batas ini mudah-mudahan kalian paham. Paham? Nah, jadi batas ini kita langsung ke materinya kalau kalian sudah paham. Ini materinya, Pak mulai saja materinya. Jadi ini mulai materi. Jadi ini semua berujung ke lari jarak pendek. Yang pertama ada awalan start. Jadi kita harus sebelum lari itu pertama memahami start terlebih dahulu. Ketika start yang sudah benar, makanya kita sampai ke lari. Larinya juga bukan asal lari nah. Jadi ada tekniknya, nanti ada videonya nah. Yang Pak putarkan videonya. Yang terakhir memasuki garis finish. Jadi ini tujuannya ke lari jarak pendek. Jadi semuanya ke sini nah. 3 ini jadi 1. Paham?
Kita lanjut ke materinya. Ini pengertiannya. Yang tadi yang disebutkan Pato dengan Luna, ini pengertiannya. Nah, ini yang benarnya seperti ini. Lari jarak pendek atau sering disebut dengan lari sprint, seperti yang dibilang Pato tadi, yang lari dengan jarak tempuh antara 100 meter hingga 400 meter. Jadi lari jarak pendek itu cuma 100 sampai 400 meter. Lebih dari itu udah mulai lari jarak menengah ataupun jauh. Dalam lomba lari jarak pendek sering dilombakan menjadi 3 kategori. Yang pertama 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Tapi berhubung kita nanti keluarnya lapangannya nggak cukup 100 meter, kita modifikasinya dari 30 meter sampai 50 meter larinya. Jadi nggak 100 meter ini pas di lapangan nanti. Karena 100 meter ini selebar lapangan bola kurang, jadi jauh. Karena kita nggak ada lapangan ini ya, kita modifikasi nanti. Jadi jaraknya lebih pendek. Jadi seperti itu. Terus beda dengan lari maraton. Lari jarak pendek lebih mendorong kamu maksimalkan kecepatan. Di lari jarak pendek ini tenaganya sekali saja full. Larinya sekali saja. Kalau maraton itu mengatur kecepatan. Kalau jarak pendek tidak. Pas lari tenaganya langsung dihabiskan sekali itu saja. Itu namanya lari jarak pendek. Jadi harus kuat, sekuat tenaga ibaratnya. Jadi makanya kalian harus tekniknya benar nantinya. Alih-alih mengatur keseimbangan antara ritme lari dengan stamina. Jadi walaupun larinya harus kuat, makanya kata Pak tadi harus sarapan. Dari pagi itu harus sarapan. Karena kita olahraga itu membutuhkan stamina. Jadi kalau udah sarapan, mudah-mudahan stamina-nya ada nanti. Hal ini dikarenakan pada lari jarak pendek kamu dituntut bisa mengerahkan kecepatan lari kamu yang maksimal dari garis awal hingga garis finish. Jadi itu tujuannya. Jadi semuanya larinya maksimal dari mulai berlari sampai masuk garis finish pun kecepatannya sama. Kapan perlu ditingkatkan lagi pas mau masuk garis finishnya. Jadi itu. Jadi jangan sampai lari jarak pendek ini pelan-pelan, bukan, itu maraton namanya. Jadi lari jarak pendek itu harus kuat tenaga dari awal start hingga ke finishnya nanti. Jadi semaksimal mungkin yang cewek maupun yang cowok. Jadi jangan pernah diperlambat langkahnya. Nih materi awalnya, pengertian lari jarak pendek. Oke, kita mau lanjut ke sini. Pak Profesor dulu mungkin kurang apa di sana. Oke, ini kita mulai ke awalan start. Startnya ada 3. Oke, awalan startnya ada 3. Start pendek, start menengah, dan start panjang. Apa yang membedakannya? Yang membedakannya nanti kakinya. Kaki kalian, posisi kaki kalian yang membedakannya. Di sini kalian mulai baca. Oke. Jadi kalian mulai baca. Jadi sebelum ini Pak lanjutkan, silakan kita bagi kelompok terlebih dahulu. Silakan kita bagi kelompok menjadi 4 kelompok saja. Mungkin per baris tapi cowok ceweknya disamakan. Silakan dibagi. Yang cowok situ 4 cowok, sini 4 cowok. Silakan mungkin dari harga Nabrisam pindah ke sini. Yang Helia dengan itu pindah ke sana. Silakan. Yang ini juga 2 pindah ke sana. Coba dulu. Kita lihat dulu jumlahnya. Nggak sama ya cowok ceweknya ya? Ya, kalau sama pas berarti 4 cewek 4 cowok. Oke, yang Fadil dengan siapa? Radit pindah ke sini. Ya. Ini Nadine dengan Amelia pindah ke sana. Coba. Ya sini. Kamu berdua ya. Fadil dengan Radit dengan Pato pindah ke sini. Nah. Itu udah 4 ya cukup. Ini kelompoknya nanti Pak bagikan
Ya nanti sekarang Pak bagikan lembar kerjanya. Jadi satu di sini, enggak saja di sini, yang satu di sini, satu. Jadi itu. Silakan nanti berdiskusi di kelompoknya. Jadi tugasnya lihat di situ ada apa saja tugas Bapak. Kasihkan dengan yang cewek saja. Mungkin ya dengan Nadine nanti. Oke, jadi itu. Jadi silakan mulai sekarang kalian amati PowerPoint-nya, mungkin nanti juga ada videonya nanti. Nanti silakan lihat tugasnya nanti. Oke, kita lanjut lagi ke start tadi. Di startnya ada 3. Yang pertama start pendek, yang membedakan nanti kakinya. Jadi kakinya kita bacakan apa sih start pendek atau start jongkok. Di sini start jongkok gaya pendek, start jongkok yang pendeknya. Dilakukan dengan cara, lihat, dilakukan dengan cara meletakkan kedua tangan dengan jari-jari membentuk huruf P terbalik di belakang garis start. Jadi tangannya sama nanti. Jadi tangannya seperti ini semua, membentuk huruf P terbalik seperti ini. Jadi seperti ini tangannya. Di depan garis start, di belakang garis start nanti. Jadi huruf P jarinya rapat seperti ini nanti. Itu tangannya sama. Terus setelah itu ambil posisi jongkok, lalu letakkan kaki kiri. Ingat, letakkan kaki kiri. Kamu di depan. Jadi kaki kiri di depan, sementara lutut kaki kanan. Ingat, lutut kaki kanan diletakkan tepat di sebelah kaki kiri. Lutut kaki kanan letakkan tepat di sebelah kaki kiri. Dengan jarak lebih kurang 1 kepal, jaraknya 1 kepal masing-masing. Itu diatur jaraknya. Jadi contohnya ya nanti pakai video contohnya. Namun ini bila bebas sebenarnya kakinya boleh kaki kiri, boleh kaki kanan. Tapi biasanya kaki kiri yang di depan. Siapa tahu ada yang kaki kanannya mau di depan boleh. Misalkan mau kaki kanan yang di depan ya silakan saja boleh. Tapi aturnya sama. Kalau kaki kanan yang di depan berarti lutut kaki kirinya yang sejajar dengan kaki kanannya. Itu yang pendek. Ini yang menengah. Menengah sama tangannya juga rapat membentuk huruf P terbalik di belakang garis start. Yang bedanya yaitu kaki. Jadi ambil posisi jongkok lalu letakkan kaki kiri kembali ke depan. Sementara lutut kembali lutut kaki kanan kamu letakkan di sebelah tumit. Nah, ini yang menengah. Yang menengah ini lutut kaki kanan tadi diletakkan di sebelah tumit. Kalau tadi yang pendek diletakkan di ujung jari kaki kiri. Kalau ini di tumit lututnya meletakkannya. Itu. Bedanya di situ. Diletakkan di tumit di sebelah tumit kaki kanan, di kaki kiri dengan jarak sama jaraknya 1 kepal. Jaraknya juga 1 kepal juga. Terus kalau masalah kaki lagi juga sama, boleh kaki kanan depan, boleh kaki kiri, mana yang nyamannya. Yang terakhir start panjang. Jadi ini agak sama, kalau tangannya juga membentuk P terbalik di belakang garis start. Setelah itu ambil posisi jongkok dengan kaki kiri kamu di depan, sama juga. Bedanya juga sementara ini bedanya. Sementara lutut kaki kanan kamu, lutut kaki kanan tadi diletakkan di belakang kaki kiri. Jadi bukan sejajar dengan tumit, tapi diletakkan di belakang kaki kiri, jadi jauh nantinya. Jaraknya lebih kurang 1 kepal juga, jadi bebas juga mau caranya apa, mau kaki kanan atau kaki kiri. Terus di sini ada aba-abanya. Jadi ada aba-abanya. Jadi setelah mengetahui 3 teknik start jongkok itu, kamu juga mengetahui bagaimana cara bersikap, sebutkan macam-macam aba-aba itu. Jadi aba-abanya ada 3. Bersedia. Dari posisi normal seperti ini, dari posisi normal, bersedia. Bersedia itu benalah bersedia itu kita posisi jongkok tadi. Kaki kiri di depan, letakkan mau start pendek, menengah ataupun panjang.
Siap. Siap itu angkat. Angkat kaki kanannya. Jadi angkat kaki kanannya tadi. Posisi jongkok, pandangan ke depan, baru iya. Seperti itu. Ini itu. Atau mungkin pakai lapri nanti. Jadi saya juga nanti pakai lapri. Bersedia, siap, mulai atau pakai lapri. Iya atau mulai. Jadi bisa juga pakai lapri nantinya. Jadi itu apa-apanya nanti. Dari posisi awal bersedia. Jadi ada contohnya nanti di YouTube. Oke, dari start paham? Paham, jadi ada 3 startnya. Ada berapa? 3. Apa saja? Ya, gitu. Jadi ada start pendek, menengah, dan panjang. Yang membedakan apa? Kakinya. Kalau tangannya sama, nanti yang membedakan kakinya. Oke, alhamdulillah sudah paham di situ. Kita lanjut ke sini. Pakai sini dulu. Nah, saat berlari. Jadi saat berlari pun ada caranya, nah, bukan hanya sekedar lari. Di saat berlari itu bukan sekedar lari saja, ada caranya. Bagaimana supaya larinya nanti kencang atau cepat menyampai garis finish. Oke, yang pertama selalu posisikan tubuh kamu condong ke depan. Kaki menolak skuter. Jadi condong, nah, bukan tegak seperti ini pas lari. Jadi bukan seperti ini, bukan tegak seperti ini, tapi seperti ini badannya larinya. Jadi agak mengumpul. Jadi seperti ini badannya. Jadi bukan seperti ini larinya, tapi bukan seperti ini. Jadi itu badannya. Jadi jangan seperti ini lari. Itu lari maraton. Jadi dicondongkan seperti ini, agak mengumpul. Itu yang pertama. Terus langkahnya jangan menolak sekuat tenaga. Jadi larinya sekuat tenaga. Hal ini sebaiknya lakukan agar kamu memperoleh posisi yang nyaman serta tidak menguras terlalu banyak energi. Jadi ketika kamu badannya condong, hembusan angin itu juga kurang ke kita. Nah, jadi makanya energi kita nggak terlalu banyak terpakai. Tapi kalau badan kamu tegak, jadi hembusan angin itu juga mempengaruhi. Jadi itu makanya badannya disebut condong. Yang kedua, jika memungkinkan, langkahkanlah kaki kamu selebar mungkin saat berlari. Jadi, walaupun siapa ini? Sandi ya, walaupun Sandi ini badannya agak kecil, nah, tapi jangan juga langkahnya kecil. Usahakan langkahnya dilebarkan Sandi. Jadi, langkahnya melebar. Jadi jangan kecil-kecil, tapi langkahnya dilebarkan selebar mungkin. Biar larinya semakin jauh, semakin cepat. Jadi usahakan kakinya langkahkan selebar mungkin saat lari. Paham, Pin? Paham. Jadi Hafid paham. Jadi langkahnya lebar-lebar, Pin, nanti, Pin. Yang ketiga, selain itu juga jangan lupa selalu menggerakkan kedua tangan kamu ke arah dagu. Hindari ke arah bawah. Jadi tangannya ke arah dagu. Nah, ini bukan seperti ini larinya, tapi seperti ini. Makanya badannya condong seperti ini larinya. Jadi sekuat tenaga ini. Diayunkan tangannya. Jadi bukan ke bawah seperti ini, tapi ke atas ke arah dagu. Jadi seperti itu lari jarak pendek yang benarnya nanti. Nanti kita praktekkan di lapangan. Mudah-mudahan kalian menyimak dan paham apa yang Pak jelaskan. Nanti ada videonya juga. Yang selanjutnya, gerakanlah kedua kaki kamu secepat mungkin. Cobalah mencapai batas maksimal kecepatan. Jadi jangan pernah sekali-kali memperlambat. Di tengah, di awal, di tengah, di akhir, jangan pernah memperlambat larinya. Jadi larinya harus cepat terus dari awal sampai akhir. Jadi jangan pernah diperlambat langkahnya. Jadi jangan sampai nanti di tengah-tengah diperlambat. Yang terakhir, meski sedang berlari, jagalah tubuh kamu untuk tetap rileks agar terhindar dari cedera. Jadi jangan pernah pas lari itu kaku, nah. Jadi nanti cedera atau kaku. Jadi rileks saja, nah. Tetap rileks, tapi larinya jangan cepat, jangan kaku. Tangannya santai saja, kakinya juga. Jadi itu biar tidak tercedera nanti. Paham? Untuk lari ini ada gambar larinya orang berlari. Jadi lebih kurang seperti ini, nah. Nah, jadi badannya condong,
tangannya ke arah dagu nantinya. Jadi tangannya ke arah atas terus. Jadi lebih kurang seperti ini posisinya. Jadi jangan sampai tegak badan, jadi condong ke depan. Jadi itu untuk masalah larinya. Terakhir yang ini. Jadi masuki garis finish. Jadi masuki garis finish juga bukan sekedar lari saja ada caranya juga. Jadi caranya yang pertama ada berlari secepat mungkin, bila perlu ditingkatkan kecepatan seakan-akan garis finish itu masih 10 meter di belakang garis finish. Jadi walaupun sudah terlihat garis finishnya, tetap lari secepat mungkin. Anggap saja garis finish itu sudah dekat, walaupun masih agak jauh. Yang saja sudah dekat, lari secepat mungkin terus. Jadi itu. Jadi jangan pernah memperlambat intinya, tetap lari terus secepat mungkin. Kapan perlu ditingkatkan lagi batas maksimal larinya. Yang kedua, setelah sampai kurang lebih 1 meter di depan garis finish, dorongkan badan kamu ke depan. Jadi badannya lari, didorongkan seperti ini, didorongkan. Jadi jangan lari sana lari, jadi didorongkan ke depan badannya tanpa mengurangi kecepatan. Jadi sambil berlari sambil mendorong badannya. Nah, lihatkan garis finish 1 meter di depan kita. Jadi nanti ada garisnya seperti ini garisnya. Badannya seperti ini garisnya. Ini didorongkan. Jadi kita juga pakai video melihatnya. Selanjutnya terakhir yang ketiga, sampai di garis finish, busukkan dada dan tarik tangan ke belakang atau putar salah satu bahu ke depan. Jadi sambil mendorong itu sambil mutar. Jadi mendorongkan badan itu tangan tergerak ya putarkan saja. Jadi seperti itu gerakannya. Jadi itu. Ini ya lebih kurang ya seperti ini kalau gambarnya. Tapi nanti ada videonya Pak tampilkan. Lebih kurang ya seperti ini badannya. Ini posisi badan yang ini lagi mendorong. Jadi dorongannya tangannya diputar ke belakang salah satu. Jadi seperti itu. Paham? Kalau paham silakan mulai ya, boleh ya bersama diskusi dengan kawannya nanti untuk mengisi tugas LKPD-nya. Kita stop tampilkan videonya. Jadi kalian lihat, kalian amati, kalian diskusikan nanti dengan kawan kelompoknya. Apa saja yang kalian dapat masalah yang bisa kita selesaikan di video ini nantinya. Kita buka videonya.
perhatikan semua anak-anak. Jadi kita fokusnya ke video dulu. Jadi boleh diskusi nantinya, tapi lihat. Jadi kita mulai dari video startnya. Dia ada video startnya. Halo, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua senantiasa ada dalam keadaan sehat dan bugar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, dalam video kali ini Pause dulu. Bukan itu yang kopos tadi. Oke, kita perhatikan di sini untuk videonya. Pak mulai. senantiasa ada dalam keadaan sehat dan bugar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan dan juga mempraktikkan bagaimana caranya melakukan gerakan start jongkok dalam cabang olahraga atletik, khususnya lari jarak pendek. Kita ketahui bahwa start jongkok merupakan awalan ketika kita akan melakukan gerakan lari jarak pendek. Nah, ternyata start jongkok juga memiliki 3 macam. Yang pertama ada short start atau band start atau start pendek, kemudian ada medium start dan juga ada long start. Lalu apa sih perbedaan dari ketiga start jongkok tersebut dan bagaimana cara mempraktikannya? Mari kita mulai. Baik, kita mulai dengan start pendek atau short start atau band start. Perhatikan di depan saya ini sudah ada garis start ya. Kemudian kita berdiri di belakang garis dengan posisi badan tegap seperti ini, santai, relax. Nah, kemudian kita ambil jarak mundur ke belakang ya, 1, 2. Oke, seperti ini. Nah, untuk start pendek atau short start, jarak kaki belakang dengan kaki bagian depan itu sangat pendek. Kita ambil posisinya ujung kaki belakang itu sejajar dengan tumit kaki depan. Seperti ini ya. Kemudian jarak antara kaki kiri dengan kaki kanan itu kurang lebih 1 kepal. Dari posisi seperti ini, setelah ujung kaki bagian belakang itu sejajar kurang lebih dengan tumit, kemudian kita turunkan badan dan ingat ya, posisi ujung kakinya harus menghadap ke depan, tidak boleh terbuka ke samping seperti ini, tapi harus ke depan. Oke, kita turunkan. Ini posisi bersedia ya, bersedia, turunkan, simpan Ya. tangannya di belakang garis start, dibuka membentuk huruf V seperti ini. Oke, lututnya melebihi ujung kaki bagian depan, lutut kaki belakang melebihi ujung kaki bagian depan. Yang Ini namanya pendek. short start. Yang pendeknya. Kemudian pandangan lurus ke depan dan ketika Anda aba-aba siap, diangkat Ya. tangannya Siapnya seperti seperti ini. ini dan aba-aba iya atau go, gerakan kaki belakang ke depan dan ayunkan tangannya, lakukan gerakan lari. Oke, itu untuk start short start. Kita ulangi dari posisi seperti ini, bersedia. Bersedianya dia berdiri, dia bersedia. Dilihat, nanti kita perhatikan Siap. lapangan seperti ini nah. Jadi jangan sampai bisa. Nah, itu tadi gerakan start short start ya, dan start atau start pendek. Sekarang kita ke medium start, sama seperti tadi, berdiri tegak di belakang garis, kemudian ambil jarak ke belakang, dan sekarang posisikan lutut kaki belakang itu ketika turunkan badannya itu berada sejajar dengan ujung kaki bagian depan, dan tangan untuk pelvis seperti ini tempel di belakang garis start seperti ini. Ini medium start, pandangan lurus ke depan, kemudian ini posisi bersedia, siap, angkat panggulnya harus lebih tinggi daripada kepala, dan ya, lari. Oke. Yang medium. Itu yang medium. Sekarang gerakan yang long start. Kalau long start sama seperti tadi, dari posisi berdiri tegak ya, kemudian ambil jarak dari garis start. Nah, posisikan sekarang lututnya ketika diturunkan itu sejajar dengan tumit. Kalau tadi kan kalau short start yang sejajar dengan lutut adalah ujung kaki depan. Oke, tapi kalau yang sekarang adalah lututnya ketika diturunkan, lututnya harus sejajar atau lebih
jauh daripada timid daripada timid belakang. Contoh ini seperti ini long start, kemudian atau lebih jauh lagi. Ya, tangannya seperti itu nah. Oke. Di tangannya huruf P terbaliknya seperti itu. Oke, seperti ini. Bersedia? Siap. Ya. Oke ya, kurang lebih seperti itu tadi penjelasan dan cara melakukan gerakan start jongkok, baik itu short start, medium start, ataupun long start. Oke, cukup saya rasa. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu yang start 3 tadi, ini cara berlarinya. Ini dari startnya aja, mulai dari start. Posisi jongkok dengan kedua kaki bertumpu pada tangan. Ini dia menggunakan start panjang ya, bebas sebenarnya mau start apa. Berat badan bertumpu pada kedua tangan sehingga sikap seimbang dapat dipertahankan sampai laba-laba dimulai. Pandangan arah ke bawah dan jarak antara kaki kiri dan kaki kanan sekempalan tangan. Jari-jari tangan diletakkan di belakang dari start. Punggung diangkat sedikit agar rata, serta otot sekitar leher dan rahang tetap rileks. Kepala bagian belakang segaris dengan punggung. Pandangan ke bawah atau ke depan sekitar 1 atau 2 meter. Kaki berada di tengah-tengah sehingga keadaan dalam posisi seimbang dan konsentrasi dengan awal bang selanjutnya. Ini mau berlari nih, jadi perhatikan cara berlarinya. Telapak kaki ini pada pas larinya. tangan, ayunkan kedua lengan ke depan secara bergantian dan berlawanan dengan gerakan kaki. Dicondong tangannya ke atas. Secara wajar, tetap pandangan ke arah depan lintasan. Pendaratan atau tumpuan selalu ada pada ujung telapak kaki, Yang larinya pakai sedangkan ujung. lutut sedikit dibengkokkan. Kita ulang Secara larinya. bergantian, telapak kaki Seperti ini larinya. Telapak kaki pada tangan, ayunkan kedua lengan ke depan secara bergantian dan berlawanan dengan gerakan kaki. Badan condong ke depan secara wajar, tetap pandangan ke arah depan lintasan. Pendaratan atau tumpuan selalu ada pada ujung telapak kaki, sedangkan lutut sedikit dibengkokkan. Ini masih garis finishnya. Membusungkan dada ke depan saat menjelang garis finish dan menjatuhkan salah satu bahu ke depan bawah saat masih dalam posisi lari. Ya, itu lebih kurang. Dari start sampai lari sampai finish. Jadi kalau kalian lebih kurang harus seperti ini nantinya.
jam. Ada Babaya lari. Kurang seperti itu. Nah, itu kita. Ada juga teknik masukkan spiritnya seperti ini. Teknik yang ketiga pada lari jarak pendek, yaitu memasuki garis finish. Yang pertama, berlari secepat mungkin. Jika perlu ditingkatkan kecepatannya seakan-akan garis finish masih 10 meter di belakang garis sesungguhnya. Yang kedua, setelah sampai kurang lebih 1 meter di depan garis finish, rebahkan badan ke depan tanpa mengurangi kecepatannya. Yang ketiga, sampai garis finish, busungkan dada, tangan ditarik ke belakang atau putar salah satu bahu ke depan. Seperti itu. Kita ulang. Teknik yang ketiga pada lari jarak pendek, yaitu memasuki garis finish. Yang pertama, berlari secepat mungkin. Jika perlu ditingkatkan kecepatannya seakan-akan garis finish masih 10 meter di belakang garis sesungguhnya. Yang kedua, setelah sampai kurang lebih 1 meter di depan garis finish, rebahkan badan ke depan tanpa mengurangi kecepatannya. Yang ketiga, sampai garis finish, busungkan dada, tangan ditarik ke belakang atau putar salah satu bahu ke depan. Oke. Teknik yang ketiga. Itu anak video pembelajarannya ada 3 buah sesuai dengan masalah kita. Masalah kita ada berapa? 3. Jadi ada apa saja? Cara start, saat berlari, dan garis finish. Silakan kelompoknya masing-masing mengerjakan LKPD yang sudah Pak kasihkan tadi dalam waktu lebih kurang 10 menit. Kita kerjakan baru kita keluar nantinya. Apa ini? Ay, kacau. Silakan dikerjakan. Jadi ada yang mau ditanyakan masalah LKPD-nya apa yang mau dikerjakan? Sudah paham semua nak? Jadi silakan dikerjakan per kelompoknya. Jadi jangan kelompoknya ya kerja semua. Jadi jangan sampai sendiri-sendiri. Silakan berdiskusi. Nanti kan kita akan presentasikan nak. Nanti pergantian kelompoknya mempresentasikannya ke depan pas habis praktek lapangan nanti.
Halo guys. Lebih kurang 5 menit lagi untuk siswa-siswa sekalian, silakan dikerjakan. Itu baru kita ke praktek lapangan. Jadi silakan diskusikan kembali hasil kelompok kalian. Napa? Kerjakan harapan, diskusilah. Bisa? Bisa? Sudah? Ya, belum ini. Udin, kelas kelompok 1 udah? Kelompok 4 ya? Kelompok 4 udah? Sudah, alhamdulillah. Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok berapa yang belum? Oh, sudah semua. Jadi, alhamdulillah nanti silakan bawa ke lapangan hasilnya. Nanti kita presentasikan di lapangan di praktek setelah kita praktekkan, kita presentasikan ke kelompok hasilnya. Oke, siap. Kita ke lapangan.
Sekarang anak, setelah kita belajar materi tadi yang kita telah lihat video pembelajaran, kita akan langsung ke lapangan. Jangan lupa bawa hasil diskusinya tadi. Jadi nanti kita akan presentasi di lapangan. Silakan di lapangan langsung membuat barisan 3 besar. Silakan. Halo. Lapangan basket, nah, lapangan basket. Basket belakang. Oi, jembak kapot itu tuh. Oi, balik mau. Pasang dulu yang bagus, nak. Pasang. Lebih satu itu kalau 16 nah. Itu satu. Ya, jalan. Nah, siap, gerak. Dan tangan-tangan gerak, geser ke kanan. Jangan bergerak. Gerak. Ada ini gerak. Dan tangan-tangan gerak. Gerak. Tangan gerak. Kalau sebelum kita melakukan praktek yang kita pelajari di tadi, silakan pemanasan terlebih dahulu. Untuk melakukan teknik tarik jarak pendek kita perlu pemanasan terlebih dahulu. Pemanasan seperti biasa, kita mulai dari kepala ke situ apa ya? Hati. Nah, jadi kita mulai dari kepala, ada yang pasti dan ada yang ujungnya. Silakan mulai dari pagi terus bergantian.
Berjumpa mulai dari kepala. Gerakan hitungnya 1 kali 8. Nah. Siap, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, tunjukkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, tolekkan ke kanan. Tolekkan ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, balas kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Patahkan ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Balas ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kepalanya cukup. Tangan angkat jinjit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Samping kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Balas samping kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Tangan ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tangan kanan. Balas kiri kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masih tangan kanan. Tengah tarik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Balas tangan kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik. Belakang. Fit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, cukup. Kaki kanan. Depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaki kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cukup. Depan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cukup. Belakang. Tarik. Itu yang pasif, itu yang aktif. Dari kepala. Tangan itu yang semua. Hitungannya 28 dari kepala. Jadi, dari kepala ke bawah 2 kali, ke atas 2 kali. Ini 2 kali 8. Semuanya bersuara. Siap. Kita mulai bersuara semua. Mulai. Yang cowok semangat dikit. Belakang kanan 2 kali, ke kiri 2 kali. Kanan dulu. Mulai. Katakan kanan 2 kali, ke kiri 2 kali. Kanan dulu. Mulai. Baik, cukup. Tangan. Pandada 2 kali kanan, 2 kali kiri. Ini 2 kali, sorry, 2 kali pendek, 2 kali panjang. Siap. Pendek dulu. Mulai. Ini toh. Terus 2 kanan, 2 kiri. Mulai. Cukup. Materas. 2 kanan, 2 kiri. Mulai. Ya, cukup kakinya, gerakkan ke kanan. Putarkan kaki kanannya. 1 ke 8 yaitu kiri. Balas kiri. Oke, cukup. Oke, cukup untuk pemanasannya. Hadap. Kanan gerak. Mulai dari Apelia. Larinya ke arah kiri. 1 putaran 18 ke. 1 putaran ya.
kelompok tadi. Langsung berkelompok. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini. Kelompok 3 di sini, kelompok 4 di sini. Kelompok yang tadi. Kelompok yang tadi. Kata. Kelompok 1 di sini, kelompok 1 di sini. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Rine, sini Rine. Apa dong? Kelompok 4 mana? Cowoknya mana? Bapak di mana? Cek 3 sini 3. Radit. 3 mana? 3 sini 3. Sini 2, sini 1 sini. Jangan jauh-jauh nah. Sini nah. Harga. Ini 4. Nanti kita baris ke depan nah. Kali mana sama? Baris satu cewek satu cowok barisnya. Ya, di sini Pak. Hei. Di sini Pak cuma menjelaskan sekali lagi yang masalah start, lari dan masuk garis finish. Ini kita ibaratkan startnya nah, garis startnya nah. Oke, jadi Pak perhatikan dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ketika nanti kelompok 1 melaksanakan, yang lain juga perhatikan benar caranya. Pak ulang, start pendeknya. Jadi ini start pendek, bersedia, kata Pak berarti bersedia. Seperti ini lewat, berarti ini lewat. Melewati ini yang pendek, tangannya untuk huruf P seperti ini. Siap, baru berdiri. Seperti itu yang pendek, perhatikan, jangan sampai salah lagi. Yang menengah, bersedia. Ini yang menengah, ini sejajar. Tangannya seperti ini, di belakang garis start. Siap, baru berdiri. Ya, baru lari. Yang terakhir yang panjang atau yang long. Jadi bersedia. Ininya lurus. Tumitnya dengan lututnya sama. Jajar, tumit dengan lutut. Ini yang panjang. Tangannya huruf P terbalik lagi. Bersedia. Siap. Seperti ini. Pandangan ke depan, ya atau laprim, lari. Jadi seperti itu. Larinya pas next start, nggak usah lari nah. Batas ini cukup, dah berhenti. Kita ada 3 tahap. Tahap pertama start, kedua lari, ketiga masuk garis sini. Paham? Oke, dari kelompok 1, Pak coba dulu, silakan. 2 cowok dulu. Harga yang Arafah maju. Oke. Sini harga sini ya, jangan terlalu dekat. Oke. Bersedia. Start jongkok ke yang pendek. Yang pendek gimana yang pendek? Yang pendek lihatkan. Bersedia. Siap. Udah benar belum? Salah. Jawab makanya perhatikan harga. 2 lagi, Abrisam. Maju. Dengan siapa namanya ini? Fahri. Sini. Yang menengah. Siap. Yang menengah. Gimana yang menengah? Ingat-ingat. Yang lain. Bersedia. Yang menengah. Siap. Oke. Masih ada yang salah? Masih. Abrisa masih salah. Perhatikan. Oke, yang cewek dulu. 2 maju lah. Anggun dengan ini. Biar nggak terlalu panas. Yang panjang. Oke. Yang panjang kembali. Bersedia. Yang panjang. Ya. Gimana yang panjang? Siap. Ya, mesti siap tuh angkat kakinya. Ya. Masih salah. Masih salah? Masih. Kelompok 1 nampaknya nggak perhatikan ini tadi di kelas. Silakan 2 lagi. Bella dengan Zania.
Balik yang pendek. Bersedia. Yang pendek bersedia. Siap. Oke. Masih salah. Oke. Jadi kesimpulannya kelompok 1 ini masih banyak salahnya walaupun ada yang benarnya. Jadi lihat ya kawan-kawan. Silakan kelompok 3 dulu. Boleh duduk nak? Boleh duduk boleh. Merhatikannya boleh duduk boleh. Jangan jauh-jauh tapi. Yang menengah. Sedikit ini Pit. Nah. Nanti dulu dari berdiri. Yang menengah bersedia. Yang menengah. Siap. Siap. Angkat mau siap tuh. Benar? Salah. Itu panjang itu tuh. Dua lagi. Ulang. Yang menengah. Bersedia. Yang menengah nak. Itu yang menengah. Siap. Oke. Kenapa masih salah semua? Yang cewek, ulang. Yang menengah lagi, masih salah. Bersedia. Yang menengah. Ya, itu baru benar. Kaki yang menengah tuh perhatikan lutut dengan ujung kaki kiri itu ini mak, sejajar. Siap. Oke, dah cukup. Terakhir balik ke yang panjang. Mana? Kelompok 3. Yang panjang. Bersedia. Oke, udah bagus. Siap. Ya, benar. Kelompok 2. Oke, cowok dulu. 2 cowok. Mudah-mudahan kelompok 2 setelah menyimak udah bisa ini. Yang pendek. Yang pendek bersedia. Yang pendek bersedia. Siap. Oke. 2 lagi. Yang menengah bersedia. Yang menengah. Jajarkan kaki itu. Nah, jaraknya 1 kepal. Radit, jarak tuh 1 kepal. Jarak ini, Dit. Ini, nah. Oke. Siap. Oke, bagus. Yang cewek. Kelompok 4 perhatikan. Masih ada yang salah-salah ini. Yang panjang. Oke, yang panjang dulu. Bersedia. Sorry. Siap. Oke, ini bagus udah panjangnya. Oke, bagus. Terakhir. Ini cewek. Terakhir. Nanti kalau larinya Pak barengkan aja nanti biar nggak terlalu lama. Yang lainnya masih perhatikan, jangan dulu kemana-mana. Kelompok 1, perhatikan dulu nanti tidak tahu. Yang pendek, bersedia. Yang pendek, oke. Udah benar Rina, itu Rina. Yang pendek Rina. Jadi lututnya lewati ini Rina, lututnya melewati ujung kaki Rina. Nah, oke. Siap. Tangannya. Oke. Terakhir kelompok 4, 2. Ya. Yang menengah bersedia. Yang menengah. Siap. Angkat siap tuh. Masih salah lah, kelompok 4 masih salah. Ya, yang cowok terakhir, yang panjang. Bersedia. Yang panjang, Pak Pinta yang panjang.
Nah, yang panjang, Anapis. Nah, siap. Oke. Kalian harus cewek, yang pendek. Yang cewek dulu, 2. Yang pendek, bersedia. Yang pendek. Oke. Siap. Angkat, siap tuh ini. Terakhir, yang menengah. Oke. Salahnya yang menengah dengan yang panjang. Bersedia. Siap. Angkat, siap tuh. Lari langsung parpana. Batas tengah saja. Perhatikan dulu. Bapak 1. Harga. Kita perhatikan dulu nah, yang lain. Lari nanti bebas. Startnya mau start yang pendek, menengah mau panjang. Jadi bersedia tepat. Nanti siap lari. Siap. Lari. Jadi larinya seperti ini nah. Jangan lagi seperti ini. Tapi condongkan badannya, tangannya gerakkan sampai senyu. Paham? Silakan pan. Pan ikut. Lari pan. Stop. Tapi kan panjang pula lari ya. Batas tengah. Dari sini boleh. Bersedia. Siap. Ini lari beneran, bukan lari ini. Lari. Dari depan aja tuh. Yang cewek. Bersedia. Hebat. Tapi larinya sungguhan nah. Sampai larinya. Siap. 1,5 saja. Lari. Bersedia, lari sekuat tenaga. Bersedia. Siap. Lari, speed. Maaf ya. Bersedia. Siap. Lari. Cocok yang nomor 2. Ya. 24. Siap. Larinya. Siap.
antar kelompoknya nah. Ini lomba antar kelompok. Iya satu. Bersedia. Siap. Satu putri berkelompok. Yang kalah kita kasih hukuman nanti. Lanang dulu. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Yang kalah, yang jauh yang menang. Siap, ini lombanya. Sampai garis 7. Sampai garis 7. Sampai ujung. Siap. Jangan jauh-jauh, jangan jauh-jauh nak. Jangan jauh-jauh. Oke, itu kita sudah melakukan. Ada berapa kegiatannya? 3. Apa saja? Ini. Jadi ada itulah lari jarak pendek itu juga ada 3 tahap. Jadi ada startnya, ada larinya, ada masuk ke garis finishnya. Startnya ada berapa? 3. Apa saja? Pendek, menengah, panjang. Oke, jadi itu. Baiklah, sebelum mengakhiri kita pendinginan kita dengarkan kawan kalian yang akan presentasi. Silakan dari kelompok 2 ya. Silakan dari kelompok 2 presentasikan hasil lembar kerja peserta didik tadi ke teman-teman teman. Kalau ada tanggapan atau silakan nanti beri upload apabila sudah benar semua. Ini boleh ngadap ke sana. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan yang lain. Assalamualaikum
depan atau kaki kanan di belakang. Kedua, tangan dengan 7 jari dan 7 tempur di belakang jari start. Angkat pinggul ke atas, posisi pinggul lebih tinggi daripada pundak, pandangan ke depan. Langkah-langkah pelaksanaan berlari jarak pendek. Gerak dasar lari cepat yaitu lari pada ujung kaki. Sikap badan condong ke depan, lebih kurang 60 derajat. Ayunan lengan kuat dan cepat tikuk 60 derajat. Kedua jari-jari tangan lurus agar gerakan langkah kaki juga cepat dan kuat. Langkah-langkah pelaksanaan memasuki garis finish. Berlari secepat mungkin. Jika perlu ditingkatkan kecepatannya seakan-akan garis finish masih long di belakang. Setelah sampai lebih kurang 1 meter di depan garis sesungguhnya, garis finish dorong badan ke depan tanpa mengurangi kecepatan. Sampai garis finish, membusungkan dada kecepatan dan tangan ditarik ke belakang, putar salah satu bahu ke depan. Sekian dari kami kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tangan, menepuk tangan dulu. Gimana, udah bagus? Udah bagus dari kelompok 2. Silakan dari kelompok berapa tadi? Kelompok 4, silakan. Presentasikan hasilnya. Ini kita 2 saja presentasinya cukup. Mungkin yang lainnya praktikan ke sini. Jadi kawan-kawannya ke presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4. Hari ini saya akan membacakan hasil presentasi yang kami buat tadi. Langkah-langkah pelaksanaan gerakan start gaya jongkok. 1. Sikap jongkok rileks, lutut kaki menempel di tanah. 2. Kaki kiri berada di samping lutut kaki kanan dengan jarak 1 kepal. 3. Kaki kiri terletak di antara kaki kanan dan lutut kaki kanan. Langkah-langkah pelaksanaan berlari jarak pendek. 1. Menolak ke depan dengan kekuatan tubuh atau gerakan berputar dengan lompat. 2. Badan tetap condong ke depan disertai dengan gerakan lengan yang diayunkan. 3. Dilanjutkan dengan gerakan langkah kaki pendek tapi cepat agar badan tidak jatuh ke depan. Langkah-langkah pelaksanaan memasuki garis finish. 1. Berlari secepat mungkin, jika perlu ditingkatkan kecepatannya. 2. Setelah sampai lebih dan kurang 1 meter di depan garis finish, dorong badan ke depan. 3. Sampai garis finish, atau putar salah satu bahu ke depan. Itu saja presentasi dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi udah bagus semua dari lembar LKPD-nya. Jadi nanti habis ini kita langsung evaluasi untuk kegiatan hari ini. Jadi menurut anak-anak sekalian bagaimana belajar hari ini, nak? Ya, jadi kata kawan kalian belajarnya lebih menarik karena kita mulai pakai video pembelajaran. Jadi kalian lebih mudah mencernanya atau menyeramnya, nak, bagaimana gerakan yang sebenarnya. Ada yang belum paham tentang pelajaran hari ini? Harga udah paham nggak? Paham. Jadi mudah-mudahan paham semua. Jadi evaluasinya untuk hari ini, nak, kita telah melaksanakan kegiatan lari jarak pendek, yaitu ada start, awalan dari start, lari, dan finish. Coba Pak panggil harga dulu, sini aja. Ini contohnya salah dulu nih, ini salah harganya tadi. Maju gak? Silakan. Kita perhatikan dengan kawan, gimana start jongkok yang pendek harga? Ya. Benar? Salah. Ini contoh yang salah ini, nah. Coba Luna, yang pendek gimana? Yang benarnya lihat. Jadi harus dievaluasi, nah. Jadi harga lihat dulu yang benarnya seperti apa. Silakan yang pendek. Ya, jadi lututnya melewati kaki bak kirinya. Jadi seperti ini yang benar, oke? Silakan duduk kembali. Oke tuh, jadi kedepannya ya tolong yang belum paham diperhatikan lagi. Kita akan mempelajari mulai pakai video nanti. Jadi pelajaran hari ini cukup lumayan menguras tenaga. Jangan lupa siapkan sarapan di rumah tiap pagi. Terus untuk pelajaran selanjutnya, tolong lihat buku kalian. Kita akan ke materi bola basket. Silakan dibaca-baca materi bola basketnya, baik dribblingnya, shootingnya dan sebagainya. Tolong dibaca. Terus nanti ada tugas untuk kalian untuk mengerjakan soal pilihan ganda pengetahuannya, pedagoginya. Jadi silakan nanti dikerjakan, nanti Pak kasihkan soalnya. Ada yang tanyakan untuk hari ini sebelum kita akhiri?
Tidak? Sudah paham semua? Paham. Oke, silakan kita pendinginan terlebih dahulu sebelum akhir kita tutup dengan doa. Silakan buat seperti tiga bersab seperti tadi, kita pendinginan terlebih dahulu. Silakan berdiri buat 3 bersab. Kita pendingin. Istirahat. Baris seperti tadi. Tiga ya, 3 bersab. Sama dengan ya. Oke, sebelum kita akhiri kita pendinginan berjumpa, pendinginan mengulang, peringatan ke atas, bawah, ambil nafas, buang. Ulang, empat. Atas, bawah, ambil nafas, buang. Oke, terima kasih untuk hari ini. Silakan buang nafasnya. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini. Selesai. Oke, Pak hari ini wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan istirahat, balik ke kelas.